Perhatikan bahwa angka pada subtotal akan mengikuti tombol beli ini. Kalau checkboxnya beli kita hilangkan, maka akan menjadi 0. Artinya, dalam praktek sehari-hari Anda tidak membeli air mineral ini misalnya. Seperti itu. Kita akan memanfaatkan salah satu fitur yang ada di dalam tab developer untuk membantu kita mengatur belanja rutin, entah untuk perusahaan maupun pribadi. Jadi kalau Anda bekerja secara pribadi, Anda memiliki gaji, maka setelah gajian awal bulan biasanya dimanfaatkan untuk menentukan apa saja yang perlu dibelanjakan sehingga sedari dini Anda bisa melakukan posting pengeluaran uang secara bijak. Nah, untuk mewujudkan rencana ini, Anda bisa membuat deretan barang-barang kebutuhan pokok yang umumnya harus dibeli. Agar mudah digunakan, deretan barang pokok itu disajikan dalam bentuk checkbox, sehingga jika Anda memutuskan untuk membeli, maka Anda tinggal mengklik checkbox yang akan kita buat nanti. Terus nanti formula akan menghitung berapa uang yang harus dikeluarkan untuk pembelian barang-barang tersebut. Nah, untuk mendata barang-barang yang akan dibeli, Anda bisa memanfaatkan checkbox. Tetapi sebelum kita membuat lembar kerja yang siap pakai, kita pahami dulu cara kerja checkbox di dalam worksheet. Jadi kalau Anda bekerja di dunia pemrograman, mungkin Anda pernah mendengar checkbox. Checkbox itu akan menghasilkan satu dari dua kondisi atau dua nilai, yaitu true atau false. Jika checkbox itu diklik, maka akan menghasilkan nilai true, tetapi kalau tidak diklik, maka false. Nah, kita akan coba untuk memahami dulu cara kerja checkbox ini, dan Anda pertama-tama lakukan adalah mengklik tab developer. Di tab developer ini ada icon insert, di bawahnya ada segitiga kecil. Anda klik, dan ada dua bagian, ada form controls dan ada ActiveX controls. Kita pilih yang form controls, dan salah satunya adalah checkbox. Anda lihat di sini ada checkbox. Oke, kita sudah membuat checkbox, dan kita klik dan drag di salah satu sel bebas. Misalnya di sini, kita buat. Dan kita lepaskan, Anda akan melihat checkbox dengan tulisan checkbox 1. Lantas, Anda ingin menggunakan checkbox ini untuk mengetahui apakah diklik atau tidak. Sebagai contoh, kita bisa mengubah tulisan di sini misalnya. Klik saya misalnya. Kemudian kalau ingin mengklik pada checkbox, maka tinggal diklik aja. Maka akan tercentang, dan kalau klik lagi, tidak akan tercentang. Kalau kita ingin menyeleksi checkbox ini, maka tekan tombol kontrol dan klik. Maka dalam kondisi terseleksi. Nah, di sini kita sudah menyeleksi checkbox yang ada di dalam sebuah sheet. Kemudian pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana kita tahu apakah checkbox ini diklik atau tidak. Maka di dalam formula bar kita klik seperti ini dalam kondisi terseleksi checkbox-nya, kemudian kita buat formula, kita awali dengan tanda sama dengan seperti ini. Kemudian kita letakkan sel, kita pilih sel untuk mengetahui apakah checkbox ini diklik atau tidak. Misalnya kita klik sel G, misalnya G3, dan Anda melihat di sini ada referensi yang sifatnya absolut, ada tanda dolar di situ. Kemudian tekan tombol enter. Nah, kita akan melihat apakah kotak cek ini diklik atau tidak. Kita tekan klik. Nah, ketika diklik, maka akan muncul nilai true di dalam sel yang kita pilih. Kalau kita klik lagi, maka false karena tidak tercentang. Jadi ide dasarnya seperti itu. Kita bisa mengetahui apakah sebuah checkbox itu diklik atau tidak. Kini kita akan membuat checkbox ini membantu kita agar dapat menentukan belanja bulanan atau bisnis harian Anda. Sekarang kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Kita akan mulai membuat tabel. Kita klik sel A1, kita ketik daftar belanja bulanan. Kemudian kita pertebal. Ukurannya juga nanti akan kita perbesar. Kemudian kita klik sel P3, kita ketik barang. Kemudian pada kolom berikutnya adalah harga, jumlah, beli, dan kemudian subtotal. Kolom barang ini kita perluas karena menyangkut nama-nama barang. Lalu harga ini juga kita perlebar. Jumlah tetapkan seperti ini. Beli biarkan ukurannya seperti ini, atau kita lebar dikit.
Subtotal kita perlebar karena berkaitan dengan uang. Kita seleksi, kita pertebal. Kemudian kita buat border, kira-kira sampai pada baris nomor 20, kita buat garis border seperti ini. Kita ratakan tengah. Jadi kita punya tabel atau deretan kolom dan baris yang dipakai untuk mendata barang-barang apa yang akan kita beli. Nanti pada kolom barang ini Anda masukkan barang-barang yang biasa Anda beli setiap bulan. Misalnya sabun mandi, sabun cuci piring, pasta gigi, susu kaleng, popok bayi, gula, rokok, kopi, obat nyamuk, beras, tisu, air mineral, gas, pewangi ruangan, sampo, pembersih lantai, racun tikus. Misalnya seperti ini. Anda bisa menggunakan isian yang Anda buat sendiri. Kemudian pada harga, Anda masukkan harga masing-masing item. Anda bisa survei ke supermarket. Atau kalau tidak mau survei, Anda masukkan angka sesuai kreasi Anda sendiri. Karena yang akan ditekankan adalah cara kita menggunakan checkbox untuk membantu kita menata belanjaan. Jadi ini adalah angka yang kita duga-duga. Seperti ini. Kemudian kita jadikan format rupiah. Dan nanti pada subtotal kita juga jadikan format rupiah seperti ini. Kemudian kita akan mengatur dengan cara membuat checkbox. Jadi kita klik lagi tab developer di sini. Lalu di dalam insert ini kita klik kembali, lalu pilih checkbox. Kita letakkan di kolom beli. Nanti kalau kita letakkan ternyata ukurannya tidak cukup, maka kita bisa perbesar. Kita lakukan satu persatu. Kita perlebar agar ukurannya tidak terlalu mepet. Nanti tulisan bisa kita hapus. Kemudian nanti ketika kita ingin lakukan pembuatan checkbox ini, apakah diklik atau dicentang, kita nanti akan letakkan di sel yang terpisah. Kita buat checkboxnya satu-satu, kita lanjutkan. Kemudian ketika sudah membuat checkbox, maka kita lakukan prosedur yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan klik pada checkbox itu dan kita klik pada formula bar, kita buat sama dengan, dan kita pakai kolom H ini sebagai penentu apakah kotak check ini diklik atau tidak. Jadi kita klik, tekan tombol enter. Kita coba lakukan, kita klik, akan muncul true atau false di situ. Dan kalau sudah kita lakukan hal yang sama terhadap checkbox lainnya, satu demi satu. Jadi gunakan control klik untuk menyeleksi checkbox ini. Jangan hanya sekadar klik, karena kalau sekadar klik nanti dipakai untuk mencentang. Oke, kemudian diasumsikan sudah dilakukan terhadap seluruh checkbox. Kita coba. Kita tes satu-satu. Kalau muncul nilai seperti pada sel H4, maka sudah berfungsi dengan baik. Jadi kita buat false terlebih dahulu, agar nanti dalam pembuatan formula berikutnya tidak mengalami masalah.
Nanti seluruh checkbox telah terhubung pada sel atau pada kolom H ini. Seluruhnya telah berfungsi dengan baik, dapat mendeteksi apakah tercentang atau tidak. Kemudian pada sel subtotal ini kita klik, kita akan memasukkan fungsi if di dalam sel F4. Kita buat if seperti ini. Kemudian kita gunakan H4. H4 itu merujuk pada sel di mana false dan true akan muncul. Lalu C4 dikalikan D4, 0. Jadi memahaminya apabila H4 itu true, di sini kita tidak menggunakan operator sama dengan dan nilai true. Kita cukup H4, itu artinya kalau sel ini memiliki nilai true, maka sel C4 akan dikalikan D4. Jadi harga akan dikalikan jumlah dan hasilnya akan muncul dalam sel sini, sel F4 ini. Tetapi kalau ini dalam kondisi false, maka cukup masukkan angka 0. Artinya tidak ada pembelian. Tekan tombol enter. Di sini 0. Kalau Anda mengaktifkan format dalam bentuk mata uang, maka hanya ditulis strip kecil. Lalu kita klik dan drag sampai di bawah. Lepas. Dan Anda akan melihat tidak ada transaksi karena tidak ada jumlah di sini. Kemudian kita masukkan, kalau Anda ingin belanja, misalnya sabun mandi Anda ingin belanja 1, ketik 1, kemudian ada 1, ada 2, 3, kemudian masukkan saja angka sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini hanya contoh untuk memahami cara kerja form ini atau cara kerja tabel ini. Dan Anda perhatikan subtotal belum akan menampilkan harga karena kotak cek beli ini tidak dicentang. Artinya diasumsikan ini belum dibeli. Dalam praktek sehari-harinya ini belum dibeli. Nah, agar bisa muncul di angka subtotal, maka Anda harus belinya. Anda harus membeli dengan cara mengklik kotak cek yang ada di masing-masing baris. Misalnya kita beli. Nah, akan muncul angka 2.500. Kita klik beli lagi. Kita klik. Muncul angka 40.000 karena 20.000 jumlahnya 2, jadi 40.000. Dan begitu seterusnya, kita klik satu-satu. Perhatikan bahwa angka pada subtotal akan mengikuti tombol beli ini. Kalau checkbox-nya beli kita hilangkan, maka akan menjadi 0. Artinya, dalam praktek sehari-hari Anda tidak membeli air mineral ini misalnya. Seperti itu. Jadi dengan demikian kita sudah bisa memanfaatkan checkbox untuk menampilkan belanjaan bulanan, sehingga setiap bulan kita bisa menentukan apa yang perlu dibeli dan yang tidak dibeli.